terus mengalir dan alhasil baterai mungkin akan kembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bang PS Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa tips bagaimana cara charger HP supaya tidak merusak baterai pada HP kita ya. Ini bukan hanya untuk Android, tapi ini untuk HP biasa pun mungkin tips ini bisa berlaku ya atau bermanfaat. Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Ingat, subscribe itu gratis ya kan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Bagaimana cara kita untuk menjaga kondisi baterai, kesehatan baterai dan Android kita dari proses charger. Nah, biasanya proses charger ini kita sering melakukan kesalahan-kesalahan sepele yang akan mengakibatkan baterai pada Android kita atau kinerja Android kita menjadi baterai boros, Android panas dan lain-lainnya. Nah, namun yang di sini yang akan kita bahas ya cara supaya kesehatan baterai ya dari proses charger atau charging. Nah, pertama untuk melakukan charger itu, ini tips yang pertama, pastinya gunakan selalu charger original dari bawaan Android kita atau smartphone kita. Nah, usahakan untuk menggunakan yang original. Jika Android kita sudah tidak memiliki Android atau charger bawaan, biasakan atau pastikan kalian membeli dengan charger yang original ya. Kenapa harus original? Nah, karena kebutuhan daya pada HP kita biasanya sudah disatukan atau diberikan daya sesuai dengan kebutuhan dari charger original ya. Nah, kalau misalkan charger atau brand Android kita merek Oppo, pastikan gunakan selalu charger Oppo, Samsung dengan charger Samsung original ya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk tips yang pertama ya. Untuk tips yang selanjutnya, pastikan saat kalian akan mencharger HP atau mencas HP itu jangan kalian gunakan Androidnya. Biasanya kita melakukan hal-hal sepele seperti main game sambil dicas, bahkan online sambil di charger. Itu menurut saya adalah kesalahan yang sepele namun akan berakibat fatal. Nah, lalu kenapa seperti itu? Karena Android kita biasanya kalau sedang dicas atau diisi setrum atau diisi listrik, maka dia akan langsung membuang. Nah, alhasil proses pengisian itu tidak akan mengisi pada bagian-bagian elemen baterai ya. Yang ada Android kita akan menjadi cepat habis baterai atau boros baterai, bahkan baterai kembung ya. Nah, kalau sudah kembung seperti ini sangat sulit untuk mencari solusi dari baterai kembung. Kalaupun misalkan kita buang angin, biasanya di sini pada baterai kembung ini isinya adalah angin di bagian elemen ya. Kalaupun kita buang dengan cara tusuk jarum atau ditusuk lalu dilem kembali, itu masih banyak yang belum efektif ya, atau belum bisa memulihkan kembali keadaan baterai, dan yang ada bisa jadi baterai Android kita akan mati atau putus jalur ya, bahkan mati ya biasanya. Itu untuk penanganan pada baterai kembung. Nah, solusinya ya seperti itu. Untuk Android saat charger itu jangan dipakai ya, jangan dipakai online, jangan dipakai main game, karena itu akan merusak kinerja pada
baterai kita atau Android kita ya. Dan sangat disayangkan, itu akan mengakibatkan Android kita bahkan bisa rusak pada bagian mesin dan CPU ya, bahkan IC charge, lalu banyak pokoknya yang akan dihasilkan atau akan dirugikan oleh proses charger sambil kita online dan main game. Nah, jadi usahakan untuk tidak main game, bahkan biasakan untuk mengecas Android kita sambil dimatikan ya. Matikan Android kita baru kita cas, itu lebih bagus, dan itu akan membuat kesehatan baterai pada Android kita akan tetap normal ya. Itu tips yang kedua ya. Dan untuk tips yang selanjutnya, usahakan untuk mengecas Android pada kisaran baterai 15% ke bawah sampai ke 100% ya. Nah, jadi jangan dibiasakan untuk charger di baterai 70-50%, itu belum masuk pada masa charger, karena biasanya kinerja pada IC CPU itu akan terlalu sering ya. Nah, jadi seperti itu. Dan usahakan misalkan ingin mengecas Android atau mengecas HP, jangan di malam hari. Biasanya kita akan charger HP pada malam hari. Nah, di saat malam hari itu biasanya kita tinggalkan sampai ke paginya lagi ya untuk charger HP. Itu biasanya akan terlalu memberikan daya yang banyak ya pada Android kita. Nah, usahakan untuk charger HP kita cabut saat 100% ya. Kalau sudah mendapatkan baterai 100%, biasakan saja untuk langsung cabut charger. Jangan dibiarkan terlalu lama ya. Nah, kesalahan kita biasanya kalau kita charger pada malam hari, kita akan selalu membiarkannya sampai terisi 100% ke atas. Nah, dan itu akan mengakibatkan Android kita atau baterai pada Android kita akan kembung karena terlalu banyak beban daya yang dimasukkan ya. Dan itu tidak akan menambah listrik pada baterai kita atau yang terisi, namun yang akan kita dapatkan adalah baterai kembung, bahkan IC charge akan mudah rusak ya. Nah, itu tips yang ketiga. Dan untuk tips yang selanjutnya ini untuk penggantian baterai, usahakan selalu mengganti baterai Android kita dengan baterai original ya. Nah, itu jika kita diharuskan untuk mengecas baterai ya, bukan mengecas ya, tapi mengganti baterai smartphone kita, biasakan untuk menggunakan baterai yang original ya. Dan kalaupun tidak ada yang original, biasakan untuk kalian bisa menggantinya dengan baterai double power ya, atau double IC. Namun untuk baterai double power ini mungkin memiliki kekurangan ya, yang akan merugikan pada Android kita ya. Tapi ya bisa dicoba juga untuk Android baterai double power ini. Nah, itu beberapa tips cara charger HP supaya HP kita tetap normal dan tidak mudah rusak pada baterai dan akan mengakibatkan baterai HP kita mati. Mungkin itu beberapa tipsnya untuk charger HP, dan kalian bisa juga menambahkan, biasakan untuk selalu kalibrasi ya, kalibrasi pada baterai kita. Namun
Untuk kalibrasi tidak disarankan terlalu sering ya. Dan untuk cara kalibrasi pada Android atau pada baterai Android mungkin saya akan bahas pada video selanjutnya ya. Sekian dulu untuk tutorial, bukan tutorialnya, maaf. Sekian dulu untuk pembahasan tentang cara charger Android kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share video ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat, dan kalian bisa bantu like dan tentunya subscribe ya. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.